Little Sugar Baby, bab 7. Loh, Dav, ternyata lo di sini. Kita teleponin dari tadi, lo nggak angkat-angkat. Sena berkacak pinggang saat melihat Davin dengan santainya merebah di sofa panjang yang berada di dalam ruang tamu rumahnya. Laki-laki itu memejamkan mata dengan sebelah tangan diletakkan di dahi. Kenapa sih dia? Ketiduran? Gumam Nara yang menimpali ucapan Sena saat dilihatnya Davin tidak berkutik sedikit pun. By the way, kalau Davin sendiri, terus Stella di mana dong? Sena mengangkat bahu. Udah pulang apa gimana? Gue juga nggak tahu. Dia nggak kasih kabar gitu. Dav, bangun. Stella mana? Nara berdiri di sisi Davin dan mengguncangkan bahu laki-laki itu. Apa sih, ganggu orang tidur aja? Protes Davin yang terpaksa membuka mata karena merasa terganggu. Dia pun bangkit, lalu duduk bersandar dan meletakkan kepalanya pada sandaran sofa. Matanya terlihat merah, menandakan bahwa Davin memang telah tertidur beberapa saat. Sena duduk di samping Davin, disusul dengan Nara yang juga duduk di sebelah Sena. Mereka sama-sama penasaran dengan cerita Davin yang telah menyatakan cintanya pada Stella di tempat karaoke tadi. Kenapa liatin gue? Tanya Davin tidak acuh saat melihat kedua sahabat Stella dengan kompak menatap ke arahnya. Alih-alih menjawab pertanyaan Davin, Sena dan Nara justru saling menatap. Pulang dulu. Davin berdiri dan meraih tasnya yang sejak tadi teronggok di meja. Tunggu. Sontak, Sena pun berdiri dan meraih lengan Davin, laki-laki yang belakangan diketahui Stella bahwa ternyata dia adalah saudara sepupu Sena. Davin membalikkan badan dengan paksa. Apa? Nara yang masih terduduk di sofa pun akhirnya berdiri. Seperti Sena, tatapannya pun fokus tertuju ke arah Davin. Stella mana? Gimana jawabannya waktu lo nembak Stella di tempat karaoke tadi? Apa dia terima? Cecar Sena dengan rasa penasarannya yang sudah tidak bisa dibendung lagi. Nara mengangguk-angguk karena dia pun ingin tahu kelanjutan hubungan sahabatnya dengan sepupu Sena. Kepo banget loh. Balas Davin dengan lesu dan tidak bersemangat. Dengan cepat, dia menyampirkan sebelah tali tas punggungnya di bahu dan meninggalkan kedua sahabat Stella yang kini hanya bisa diam terpaku melihat Davin melangkah pergi. Kenapa sih Davin? Apa Stella beneran nolak dia ya? Nara mulai bersuara saat punggung Davin perlahan menghilang di balik pintu. Entahlah, gue juga nggak tahu. Stella aja belum bisa dihubungi. Sena kembali mengempaskan dirinya di sofa. Menurut lo gimana? Gimana? Apanya yang gimana? Nara mulai lemah, tidak paham dengan arah pembicaraan Sena. Dia pun mengambil bantal sofa dan duduk di sebelah Sena. Setelah tadi pagi Stella bilang ke kita kalau dia pengen jauhi Davin, apa itu mungkin? Ujar Nara dengan tatapan menerawang. Nara mengangkat bahu. Mana gue tahu, balasnya. Gimana dong kalau sampai Jel tahu? Tahu apa? Tahu kalau Stella berusaha buat jauhi sepupu lo itu. Gue takutnya Davin bakal welcome sama si Jel karena kecewa Stella udah nolak dia. Tahu deh. Stella kenapa ya? Heran banget gue. Lo tahu sendiri kan, sejak awal kita masuk kampus, kuliah bareng, kemana-mana juga bareng sama Stella. Dia yang sejak saat itu kelihatan banget suka sama Davin. Tapi pas Davin udah deket, malah giliran dianya yang menjauh. Sena menggeleng-geleng tanpa sadar. Lagi-lagi Nara mengangkat bahu. Kemarin dia masih baik-baik aja. Apa mungkin karena umurnya nambah tua? Spontan Sena mencubit lengan Nara hingga membuat perempuan itu beringsut. Menjadi anak dari konglomerat ternyata tidak bisa menjamin seseorang akan tumbuh dengan otak cemerlang. Begitu yang sedang dipikirkan Sena. Tapi baginya itu tidak masalah, karena Nara tetaplah sosok yang baik dan setia kawan.
Kok malah nyubit? Sakit banget lagi. Protes Nara sembari mengusap-usap kulit lengannya yang terasa panas akibat cubitan maut yang diterima dari Sena. Kemarin Stella emang masih baik-baik aja. Tapi bukan berarti dengan bertambahnya usia, dia auto berubah gitu. Itu nggak mungkin. Sena menyangkal pertanyaan Nara yang memang sama sekali tidak ada benarnya. Ya udah, kalau gitu besok kita tanyain langsung ke Stella, biar jelas. Sena manggut-manggut. Ucapan Nara kali ini ada benarnya. Mereka memang tidak boleh asal menebak, karena belum tahu kenyataan apa yang sebenarnya terjadi dengan Stella. Kalau gitu gue balik dulu deh. Atau mending lo coba cari tahu lagi dari Davin. Siapa tahu kalau lo bicara empat mata sama dia, terus dia bisa cerita. Lo gimana sih? Tahu sendiri kan Davin orangnya kayak gimana? Kalau dia udah tutup mulut, susah diajak ngobrol. Ya kali aja dia bakal nyaut. Karena ini kan menyangkut masalah Stella. Nyatanya dia juga terbuka sama lo. Bilang kalau dia suka sama Stella kan? Nara masih saja ngeyel dengan memasang tampang penuh harap. Bukan apa-apa, dia hanya ingin melihat Stella dan Davin bahagia dengan ikatan yang jelas. Ayolah, kali aja lo bisa sukses jadi mak comblang mereka. Mak comblang apaan? Gue aja susah cari pacar. Nara sontak tertawa. Lo bukan kurang menarik sih. Cuma lo itu terlalu galak kalau sama laki-laki. Maybe mereka yang suka sama lo jadi berpikir 2 kali buat mendekat. Takut lo makan. Lanjutnya disertai dengan kekehan panjang. Sena lantas menimpuk wajah Nara dengan bantal sofa. Enak aja, lo pikir gue apaan sampai mau makan orang? Protesnya dengan ketus. Ya siapa tahu, itu kan cuma pendapat gue. Emang lo gak mau coba buat berubah? Jadi lebih feminin dikit gitu kayak Stella. Siapa tahu lo bakal ketularan Stella. Ketularan apa? Banyak yang suka. Nara tidak hentinya terkekeh sendiri. Apalagi melihat wajah keki Sena, dia semakin bersemangat menyindir sahabatnya. Lirikan maut Sena akhirnya mampu membuat tawa Nara terhenti. Jika sudah begitu, Nara bisa menjadi lebih serius dan tidak lagi meledek Sena. Udah takut gue kalau udah dilirik sama lo. Bisa-bisa gue membeku di sini dan gak pulang-pulang. Stella banyak yang suka karena dia emang sempurna, dodol. She's so pretty with a very perfect body. Gue jauh banget kalau dibanding sama dia. Celutuk Sena yang memang jauh jika dibandingkan dengan Stella. Iya sih, Nara mengangguk membenarkan. Kebanyakan ngoceh. Gue jadinya gak pulang-pulang. It's okay, tunggu sebentar lagi. Lagian juga gue sendirian di rumah. Bokap sama nyokap gak tahu kapan pulang. Sena mendengkus kesal karena orang tuanya selalu sibuk dengan urusan bisnis. By the way, thanks banget loh udah nganter gue pulang. Nara mencebik dan mendorong pelan bahu Sena. Kayak sama siapa aja lo. Biasa juga gue yang nganterin lo pulang, timbalnya. Iya juga sih, balas Sena dengan kekehan kecil. Ya udah gue pulang ya. Jangan lupa besok gantian lo yang jemput gue. Kebetulan juga mobil gue udah waktunya masuk salon. Nara bangkit dari duduknya diikuti Sena. Baru beberapa langkah Sena dan Nara menuju pintu keluar. Dari depan rumah terdengar keributan yang membuat mereka mengalihkan perhatian. Ada apa sih rame-rame? Gumam Sena. Kita lihat yuk. Nara menarik lengan Sena dan membawanya keluar dengan cepat. Astaga! Serunya saat melihat apa yang terjadi.